Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ridwan, Hadir, Bu. Mas Jun, Hadir, Bu. Ika Yuni Aulia, Nur Afifah, Absen. Ajijah, Uswatul Musarofah, ya, Arumasito, Rima Melati, Yulia Nur Francisca, Anindya Dwitri, Arismayanti, Leli Amalia, Hadir, Bu. Sherly Zakia, Fahri Wardana, Faroha, Iza Afkarina, Izin tadi kamar mandi, Bu. oh iya, Rifatul Mahrisa, Wafik, Ya sama Iza. Andi Putra, Adinda Zuhria, Alfiatur, Nadiro, Dewi Rahmawati, Anjani, Nanda Eka, Dea Ajeng, Hadir. Irena Sakila, Akbar Maulana, Hadir, Bu. Devri Maulana, Aisyatur, Melani, Wasila. Baik. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul menentukan strategi distribusi. Apa ada yang tahu pengertian dari strategi distribusi? Bisa bantu membacakan? Silakan. Jadi strategi distribusi itu merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan sarana maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Begitu, Bu. Baik, benar. Jadi strategi distribusi ini sebuah cara atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir ya. Untuk selanjutnya, pentingnya strategi distribusi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas. Itu untuk membantu perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih mudah. Untuk yang kedua, mengurangi biaya, memungkinkan perusahaan itu beroperasi lebih efisien dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, mempercepat waktu pengiriman, itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Untuk yang keempat, meningkatkan daya saing, itu membuat perusahaan lebih mampu bersaing dengan meningkatkan kualitas harga dan inovasi. Untuk poin yang kelima, peningkatan jangkauan pasar untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan potensi penjualan dengan menjangkau pasar baru. Kemudian ada jenis strategi distribusi. Yang pertama itu distribusi langsung. Ada yang tahu apa itu distribusi langsung? Ada yang tahu?
Jadi distribusi langsung itu sebuah metode distribusi di mana produsen itu menjual produk langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya itu termasuk penjualan online melalui situs web perusahaan atau toko fisik milik perusahaan. Untuk yang kedua itu distribusi tidak langsung di mana produsen itu menggunakan satu atau lebih perantara seperti grosir, pengecer, agen itu untuk menjual kepada konsumen. Contohnya itu produk yang dijual melalui supermarket atau toko retail lainnya. Untuk selanjutnya distribusi eksklusif. Bisa bantu Ibu untuk membacakan untuk distribusi eksklusif? Silakan Mbak Ajeng. Distribusi eksklusif itu melibatkan pemberian hak eksklusif kepada sejumlah distributor atau pengecer terbatas dalam area geografis tertentu. Biasanya digunakan untuk produk mewah atau khusus, di mana kontrol kualitas dan citra merek sangat penting. Misalnya mobil mewah yang hanya dijual melalui dealer resmi tertentu. Seperti Ya, itu. terima kasih Mbak Ajeng. Untuk yang keempat ini ada distribusi intensif. Ada yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan? Bu. Silakan Mas Akbar. Distribusi intensif. Strategi ini mempunyai tujuan untuk membuat produk yang tersedia secara luas dan mudah diakses oleh konsumen. Contohnya adalah produk konsumsi sehari-hari seperti minuman ringan atau produk makanan ringan yang tersedia di banyak toko dan supermarket. Ya, terima kasih Mas Akbar. Jadi distribusi intensif ini tujuannya itu membuat produk tersedia secara luas dan mudah diakses oleh konsumen. Ya. Untuk yang kelima ada distribusi selektif. Ada yang bisa membantu Bu Guru? Silakan Mas Jun. Distribusi selektif itu adalah distribusi yang berada di antara distribusi eksklusif dan juga intensif. Produsen memilih beberapa pengecer atau outlet yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjual produk mereka. Biasanya diterapkan pada produksi yang memerlukan tingkat pengetahuan tertentu atau layanan tambahan seperti peralatan elektronik atau barang mewah. Ya, terima kasih Mas Jun. Jadi selanjutnya ada jenis strategi saluran distribusi. Di sini strategi saluran distribusi itu ada 4. Yang pertama itu produsen ke konsumen. Jadi distribusi produsen ke konsumen ini adalah saluran distribusi satu untuk merupakan yang paling simpel, di mana ini tuh sering ditemui. Jadi produsen itu menjual langsung produknya ke konsumen ketika produk atau barang telah tersedia. Untuk yang kedua itu ada produsen pengecer konsumen. Di strategi ini tuh berbeda ya dari sebelumnya. Jadi strategi ini tuh menambahkan pihak pengecer sebagai perpanjangan tangan dari produsen. Pengecer akan mendapatkan barang dari produsen yang kemudian akan dijual kepada konsumen. Untuk yang nomor 3 itu ada produsen, pedagang pasar, pengecer, dan konsumen. Jadi strategi distribusi ini itu umum digunakan oleh perusahaan besar dengan tingkat produktivitasnya itu tinggi. Produsen itu nantinya menaruh barang atau produk mereka pada pedagang besar yang dapat menerima atau menyimpan barang dengan kuantitas tinggi. Pedagang besar ini tuh menyalurkan barang pada pengecer yang kemudian akan menjual barang pada konsumen secara langsung. Untuk yang jenis keempat itu ada produsen, agen, pengecer, konsumen. Strategi ini cukup unik karena produsen ini tuh tidak menunjuk pada siapa barang akan dijual. Sebagai gantinya, produsen itu menunjuk agen yang kemudian
tugas untuk memilih distributor atau pengecer yang dinilai mampu untuk menjual produk yang dihasilkan oleh produsen pada konsumen. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada strategi distribusi. Ada yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan ini. Yang pertama, lokasi bisnis itu apa? Saya Bu. Baik, silakan Mas Devri. Lokasi bisnis itu merupakan faktor terpenting dalam menentukan strategi. Jika lokasi bisnis berada di tempat di mana distribusi bisa dilakukan dengan mudah, misalnya dekat dengan pelabuhan atau jalur kereta api, kita bisa mengandalkan mode distribusi langsung. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Untuk selanjutnya, lokasi target pasar. Itu distribusi adalah tentang bagaimana sebuah produk dan layanan itu bisa ditemukan oleh calon pelanggan potensial. Jadi, kalau kalian menargetkan para pekerja kantoran sebagai pasar utama, maka lokasi distribusi dekat dengan kantor atau berada di dalam komplek perkantoran. Untuk selanjutnya, ketersediaan, di mana strategi distribusi itu harus memastikan produk sampai ke pelanggan potensial di semua toko retail dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya ada gudang, itu menyimpan stok barang di lokasi yang tepat merupakan aspek penting sebelum memutuskan strategi yang tepat. Untuk yang poin terakhir ini ada transportasi dan logistik. Ada yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan transportasi dan logistik? Silakan. Silakan. Transportasi dan logistik. Transportasi adalah aspek terpenting dalam distribusi. Tanpa transportasi yang tepat, produk tidak akan sampai ke tangan konsumen tepat waktu atau dalam kondisi yang tidak sesuai harapan. Misalnya saja perusahaan produsen frozen food harus memastikan produk itu sampai ke tangan pembeli dengan cara penyimpanan dan suhu yang tepat. Baik, benar sekali Mbak Anjani. Jadi transportasi dan logistik itu aspek penting. Kenapa menjadi aspek penting dalam distribusi? Karena kalau tanpa transportasi yang tepat, produk itu tidak akan sampai ke tangan konsumen tepat waktu atau dalam kondisi yang tidak sesuai harapan. Misalnya saja perusahaan frozen food harus memastikan produk itu sampai ke tangan pembeli dengan cara menyimpan dan suhu yang tepat. Baik, itu materi yang Ibu sudah sampaikan. Apa sudah cukup paham atau apa ada yang belum paham? Baik, untuk selanjutnya Bu Guru akan menyiapkan LKPD 1 di mana kalian nanti berkelompok, satu kelompoknya itu terdiri dari 5 anggota. Ya. Iya, Bu. Bebas ya anggotanya. Terserah. Kan 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya Mbak Dewi. Iya, Bu. Ayo teman, dikerjakan. Apa ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua, Bu. Sudah, Bu. 1, 2, 3, 4, 5.
Semangat melok dan Kak, nambah satu meneng kan? Aisyah sudah. Iya. Nanti gambar ya. Iya. Sebentar. wis ditawani nak. Aisyah. Iya, nanti buat peta konsep dari materi strategi saluran distribusi. Ntar. Jadi jenis strategi saluran distribusi ini kan ada 4. Yang pertama kan produsen ke konsumen, yang kedua produsen pengecer konsumen, yang ketiga itu produsen pedagang besar pengecer konsumen, yang keempat produsen agen pengecer konsumen. Jadi kalian tuh bisa pilih salah satu dari 4 jenis ini, itu nanti membuat peta konsep, dijelaskan dan beri contoh. Nanti ada perwakilan bisa maju ke depan ya. Dewi. Ya, Bu. Makasih. Untuk waktu pengerjaan 15 menit apakah sudah cukup? Baik, silakan ya. Dikerjakan. Dipilih salah satu ya. Jangan misal. Masuk ini
Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Tengah yang judulnya apa? Strategi saluran distribusi. Mbak Leli ini mengerjakan yang jenis saluran yang poin keberapa? Oh ya. Untuk Irena ke poin berapa jenisnya? 3 ya. Ya. Bentar. Ini untuk yang poin 1 dan 2. Soalnya 30 besok tanggal minta minum. Ini berarti kurang 5 menit. Kurang 4 menit lagi ya waktunya. 4 menit lagi. Dan diberikan wewenang atau kuasa untuk mewakili
Untuk kelompoknya Dewi membuat jenis yang keberapa? Yang berperan Oh ya, dan bertindak sebagai agen. Terus pengecer ya, Bar ya? Ya, pengecer. harusnya cukup satu aja gambarnya. Ya. Pengecer. Perorangan atau badan usaha. Dan gaya tindakan dan saya mau terjun. Satu menit lagi ya waktunya. Baik bagi kepentingan diri sendiri dan orang lain dalam jumlah kecil keceran dan tidak terjual orang lain dan tidak diperdagangkan. Contohnya ya kita beli itu atau Sudah selesai? belum di kota ibu. Waktunya sudah habis ya. Belum selesai.
Kelompoknya Aisyah sudah selesai? Oh iya. Kelompoknya Alfia sudah selesai? Ini Bu masih gambar. Oh iya. Nanti perwakilan maju ya. Coba sih maju ini. Tambah. Yang sudah selesai bisa maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Mbak Alfia, kelompoknya bisa maju. Semua enggak apa-apa, biar rame. Enggak apa-apa, namanya belajar. Jadi saluran distribusi dari kelompok kami itu mengambil produsen ke konsumen. Sebenarnya kan cuma ngambil produsen ke konsumen aja, tapi kita inisiatif untuk mengambil semua. Tapi untuk penjelasan mendasarnya mengenai produsen ke konsumen itu yang paling simpel, seperti apa, cukup sering kita temui di lingkungan sekitar juga. Terus produsen itu juga dapat menjual langsung produknya ke konsumen ketika produk atau barang tersebut telah tersedia. Seperti yang kita temui di lingkungan sekitar itu contohnya seperti jualan nugget sayur secara langsung, kemudian membuka warung makan, warung kelontong dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Sudah bagus ya, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk kelompok selanjutnya. Silakan.
Iya. Maju deh. Kita yang pegang, Mas yang jelasin. Aku megang. 2 orang sini. Baik Bu, dari kelompok kami itu milih saluran distribusi yang nomor 4. Itu yang pertama, itu ada produsen yang dimana pengertiannya itu adalah orang yang berperan dalam kegiatan produksi barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari para konsumen. Dan contohnya itu adalah orang yang memproduksi dan mengolah barang atau jasa untuk diperdagangkan, seperti itu. Terus selanjutnya setelah ke produksi ke agen, disalurkan ke agen, dan agen ini pengertiannya adalah seseorang atau badan usaha yang ditunjukkan dan diberikan wewenang atas selama badan usaha lainnya. Contohnya itu adalah badan usaha seperti bank berperan dengan bertindak sebagai agen. Dan setelah ke agen baru ke pengecer. Pengecer ini adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penjualan barang dari rumah ke rumah, seperti itu, kayak seperti sales seperti itu Bu. Contohnya adalah seperti sales itu. Kemudian konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi produknya yang sudah diproduksi oleh produsen, seperti itu Bu. Ya. Sudah. Bagus sekali ya kelompoknya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Untuk kelompok lain bisa maju minggu depan ya, karena waktunya sudah mepet. Baik, Bu. Selanjutnya sudah Ibu share ya untuk link kuis untuk lebih agar kalian tuh lebih paham lagi materi strategi distribusi. Silakan ya. Ibu beri waktu 1 menit. Baik. Baik, Bu. Bisa gabung ya yang nggak punya. Ya, bisa berbagi sama temannya. Terus gabung ya aku. Sudah selesai ya kuisnya? Sudah Bu, sudah. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu, Silakan Mas Jun. bahwasannya pembelajaran yang terkait strategi distribusi ini Ya. itu adalah sangat penting sekali kita ketahui, di mana kita bisa mengetahui distribusinya itu ternyata nggak cuma dari produsen ke konsumen, ternyata juga ada agennya, harus melalui agen, harus melalui pengecer juga untuk mempromosikan produk-produk tersebut, seperti itu Bu. Ya, jadi strategi distribusi ini, jadi kita itu lebih tahu tahap-tahapan barang atau jasa untuk sampai kepada konsumen ya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Kesimpulan satu lagi? Boleh? Mungkin Tuan bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi kesimpulan dari materi hari ini yang Ibu Nikma jelaskan mengenai strategi distribusi, itu adalah yang dimana strategi atau perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pendistribusian barang, misal kayak rencana ingin ke produsen, ke pedagang grosir, pengecer, ataupun langsung ke konsumen. Jadi adalah rincian atau perencanaan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan distribusi barang agar barang tersebut bisa terjual ke konsumen. Begitu Ibu Nikma dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman.
Selanjutnya sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu Tutup. Kita akan bertemu lagi untuk minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.